Kali ini saya akan menjabarkan program dari AutoHydro. Ini adalah proyek alat hidroponik dan pemberi nutrisi otomatis. Jika kalian ingin langsung mendownload source code ini, bisa ke GitHub saya, github.com/intprism/autohydro. Oke, saya langsung saja. Nah, di sini ada komen. Nah, di sini juga. Nah, ini tidak ditulis juga, tidak apa-apa, karena tidak akan dikompil dan tidak akan masuk ke Arduino. Nah, ini juga. Jadi ini hanya informasi saja. Langsung saja. Yang pertama adalah ada include dht.h. Ini adalah memasukkan library dht.h ke program ini. Nah, sebelumnya untuk mendapatkan library ini kita harus download dulu. Di sini sudah saya berikan alamatnya. Yang pertama adalah DHT Sensor Library. Ini library sensor suhu dan kelembapan, bisa untuk DHT11 dan DHT22. Kalian bisa download dengan cara ini, clone atau download, kemudian download zip. Kemudian yang kedua ada library, ada fruit sensor. Ini juga kaitannya sama DHT sensor. Downloadnya juga sama di sini, clone atau download zip. Kemudian kalian masukkan library tersebut ke Arduino, ke program Arduino dengan cara berikut ini: sketch, include library, add zip library. Saya menyimpannya di sini. Yang pertama saya akan masukkan library, ada free, kemudian open. Nanti jika sudah berhasil, maka library maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Saya akan masukkan library yang kedua. Nah, ini nanti untuk memasukkan library terserah. Jadi yang mana duluan terserah. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Di sini ada define. Di pin adalah pin 2. Nah, ini adalah pin dari DHT atau pin dari sensor suhu dan kelembapan. Saya akan lihatkan rangkaiannya. Ini adalah rangkaian dari project saya. DHT pin sama dengan digital 2. Pin digital. Di sini pin digital masuk ke sensor DHT. Nah, ini masuk ke sini. Kemudian DHT tipe adalah DHT11. Saya menggunakan DHT11. Jika kalian ingin menggunakan DHT22, tinggal ganti saja di sini DHT22 gitu aja. Kemudian di sini ada initialization ultrasonic. Define sensor IR ada pada pin analog 1. Pin analog 1 di sini. Nah, nanti ada outputnya di sini masuk ke analog 1. Kemudian ini ada fungsi dari library DHT.h, tinggal ketik aja. Kemudian di sini masuk ke pendeklarasian tipe data. Yang pertama tipe data float, yaitu variabel temperatur, water level, dan water level cm. Kemudian integer
ini variabel LDR sensor, ini pendeklarasian langsung dengan isinya. Kemudian di sini ada uptime sama dengan milis. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Kemudian ada unsigned long. Nah, ini sama seperti integer, namun data yang ditampung lebih besar. Di sini ada variabel die in milis dan current die in milis. Kemudian constant integer. Di sini ada 5 untuk mengidentifikasikan pin. Nah, ini pin untuk relay kipas. Ini relay LED, water level, LDR sensor, nutrition pump. Nah, di sini ada pin-pinnya sendiri. Nanti bisa disesuaikan dengan pin yang ada di sini. Kemudian di sini ada void setup. Fungsinya untuk melakukan setup pada pin-pin yang ada di sini. Yang pertama ada serial begin 9600. Ini fungsinya untuk memberikan informasi ke layar di sini. Nah, serial monitor. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian di sini ada pin mode. Nah, pin mode dari koneksi di sini. Yang pertama ada relay fan, relay LED, water level, LDR sensor, nutrition pump. Nah, di sini ada output dan input. Perbedaannya, jika output, maka ketika relay fan ini dipanggil fungsi relay fan high, nah nanti mereka akan mengeluarkan output tegangan sejumlah kurang lebih 5 volt. Kemudian di sini input, di sini adalah menerima tegangan. Jadi tegangannya akan dibaca. Kita lanjutkan. Di sini ada void loop. Nah, void loop di sini fungsinya adalah sebagai perulangan. Fungsi untuk perulangan. Ketika program sudah berada pada titik akhir di sini, maka program akan mengulang kembali ke titik awal. Di sini titik awal. Di sini saya akan menjelaskan sensor cek suhu ya, menggunakan sensor DHT. Di sini ada variabel temperatur sama dengan DHT.temperatur. Nah, di sini fungsi dari library untuk mendapatkan temperatur saat ini. Kemudian di sini ada if, is, dan variabel temperatur. Nah, ini fungsinya adalah untuk melakukan cek apakah variabel temperatur ini mendapatkan data atau tidak. Jika tidak atau isnen, jika tidak mendapatkan data, maka serial print line akan memberikan notifikasi berikut ini di serial monitor. Nanti bisa dilihat di sini. Nanti saya akan tunjukkan. Selain itu, jika variabel temperatur mendapatkan data, masuk ke perkembangan selanjutnya. Nah, ini jika temperatur lebih dari sama dengan 35 derajat Celcius. Nah, di sini kita pakai 0.00 karena tipe data temperatur adalah float. Oke, kita lanjutkan. Jika variabel temperatur di sini
lebih dari sama dengan 35 derajat, maka relay fan akan on. Relay fan ada di sini. Relay fan di sini. Relay ini untuk mengaktifkan kipas supaya aliran udara bisa lancar dan meminimalisir suhu. Caranya adalah menggunakan fungsi berikut: digital write, relay fan, high. Jadi pada pin relay fan ada di pin 4 di sini, pin 4 digital, pin 6 digital, maka high atau memberikan tegangan sejumlah kurang lebih 5 volt ke relay, sehingga relay akan on dan kipas angin juga akan mengalirkan kipas angin akan dialiri listrik dari input sumber di sini. Kemudian jika suhu kurang dari 35, maka relay akan off dengan fungsi berikut ini. Jadi berlawanan, ketika ini high untuk mematikan menggunakan low. Kemudian kita masuk ke cek level air. Yang pertama ada variabel water level. Di sini fungsinya adalah untuk membaca jarak dari antara sensor ultrasonik dengan air. Nah, di sini ini adalah fungsi untuk mendapatkan satuan senti dari input analog read sensor IR ini. Jadi sensor ini akan mengeluarkan nilai, kemudian digunakan rumus ini untuk mendapatkan angka dalam satuan sentimeter. Kemudian di sini ada percabangan jika water level dalam senti, jika jarak antara sensor dengan air lebih dari sama dengan 2 cm. Nah, di sini 2 cm, maka LED notifikasi air akan nyala. LED notifikasi air di sini. Nah, di sini caranya adalah dengan menggunakan fungsi water level high, sama seperti relay di atas. Nah, ini fungsinya adalah untuk memberikan tegangan ke LED di sini supaya bisa nyala. Kemudian selain itu, jika water level dalam sentimeter kurang dari 2 cm, maka LED notifikasi akan off menggunakan fungsi low ini. Nah, tadi penempatan sensor ultrasonik ini lebih baik jaraknya dengan air adalah kurang dari 2 cm. Jadi jika ingin menyesuaikan, mungkin bisa diubah di sini 2 cm menjadi 3 cm. Tergantung nanti kalian menempatkan sensor ultrasonik ini. Kemudian saya lanjutkan ke intensitas di sini menggunakan sensor LDR atau light dependent resistor. Nah, di sini ada variabel LDR sensor sama dengan analog read LDR sensor. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai dari inputan analog di sini. Jadi di sini nanti akan keluar tegangan dan dibaca oleh pin analog.
Kemudian masuk ke percabangan. Jika variabel LDR sensor kurang dari sama dengan 200, maka relay LED akan on. Nah, fungsinya di sini ketika cahaya di lingkungan gelap, maka relay di sini, relay untuk LED akan hidup. Sehingga listrik dari power di sini bisa mengaliri LED. Jika kalian nanti ingin menyesuaikan intensitas, mungkin nanti bisa diganti di sini 200 menjadi 300 atau lebih kecil mungkin bisa. Nah, ketika ingin menggunakan ketika ingin menghidupkan relay sama seperti tadi, kita menggunakan fungsi ini, digital override relay LED high, dan untuk mematikannya menggunakan low. Di sini else ketika LDR sensor kurang dari 200, lebih dari 200. Nah, di sini ketika intensitasnya tinggi, maka relay akan off sehingga lampu akan mati. Kemudian di sini ada pompa nutrisi. Yang terakhir ada variabel uptime sama dengan milis. Nah, ini adalah fungsi bawaan dari Arduino untuk mendapatkan berapa lama Arduino ini sudah on. Jadi misalkan Arduino sudah on selama 1 jam, maka dengan fungsi milis ini variabel uptime akan mendapatkan data 1 jam dalam milisecond. Seperti itu gampangannya. Kemudian di sini ada current day in milis sama dengan day in milis dikali current day. Nah, day in milis ini adalah 24 jam dalam milisecond. Nah, nilainya di sini ini fungsinya adalah untuk menjadwalkan pemberian nutrisi otomatis setiap 24 jam sekali. Jadi jika nanti kalian ingin kurang dari 24 jam, nanti tinggal ubah saja di sini dalam satuan milisecond. Selanjutnya ini masuk ke percabangan. Jika uptime dibagi current day in milis lebih dari current day, nah di sini adalah pembagi uptime dengan current day in milis. Jika hasilnya lebih dari current day atau di sini adalah nilai awalnya 1, maka pompa nutrisi akan on selama 2 detik. Ya, di sini menggunakan fungsi digital override nutrition pump high. Nah, di sini adalah pompa nutrisi. Nah, di sini nyala, kemudian Arduino delay selama 2 detik. Kemudian digital override nutrition pump low. Di sini fungsinya adalah untuk menonaktifkan pin ini, pompa air, pompa nutrisi. Kemudian di sini ada variabel current day sama dengan current day plus 1. Nah, kita tahu di awal tadi ada current day sama dengan 1, ini nilai awal. Kemudian jika sudah melakukan pemberian nutrisi, maka current day
ditambah dengan 1. Nah, misalkan tadi kan 1 ditambah 1 maka menjadi 2. Jadi ini fungsinya adalah untuk memberikan statement di sini supaya ini bisa terjadwal 24 jam sekali atau sesuai dengan angka di sini, sesuai dengan waktu milisecond di sini. Selain itu, jika statement ini tidak tercapai, maka pin dari pompa ini akan mati menggunakan fungsi nitrogen pump low. Oke, kemudian saya akan mencoba upload program ini ke Arduino. Sebelumnya kita harus verifikasi apakah program ini terjadi kesalahan atau sudah berhasil dikompil. Oke, langsung saja kita klik verify. Kita tunggu. Compiling sudah berhasil menggunakan 20% dari penyimpanan Arduino Uno. Kemudian saya akan mencoba upload di Arduino. Saya tancapkan USB dulu. USB dari Arduino. Setelah itu kita pilih board, kita pakai Uno. Kemudian portnya kita sesuaikan nanti. Kemudian kita langsung upload aja. Klik upload dan tunggu hingga notifikasi. Nah, di sini ada uploading done. Ini notifikasi upload ke Arduino berhasil. Nanti kalian tinggal sesuaikan pin-pinnya ini dengan komponen-komponen. Setelah itu untuk melihat apakah program sudah bekerja, kita masuk ke serial monitor. Nah, ini adalah notifikasi dari serial monitor yang di sini di atas sebelah tidak terdeteksi level air, sensor intensitas normal. Nah, ini karena ini saya belum memasang komponen ini ke Arduino, jadi di sini belum terdeteksi. Nah, nanti saya akan coba memasang komponen ini ke Arduino. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan atau terjadi permasalahan pada kodenya, nanti bisa masuk ke GitHub saya dan memberikan masukan. Bisa saya bantu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.